Zamrud Khatulistiwa, tanah air Indonesia tercinta. Kadin padukan cipta, karsa dan karya, untuk kebanggaan bersama, mahakarya bagi Ibu Pertiwi. Kadin berjiwa takwa, jujur setia. Mari bersama Indonesia menuju masa depan cemerlang. Satukan niat dan langkah demi Indonesia sejahtera, maju bersama Kadin. Untuk kebanggaan bersama, mahakarya bagi Ibu Pertiwi. Kadin berjiwa takwa, jujur setia. Mari bersama Indonesia menuju masa depan cemerlang. Satukan niat dan langkah demi Indonesia sejahtera, maju bersama Kadin. Mari bersama Indonesia menuju masa depan cemerlang. Satukan niat dan langkah demi Indonesia sejahtera, maju bersama Kadin. Maju bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk teman-teman peserta webinar Bincang UMKM pada hari ini, hari Kamis, dan besok kita akan Idul Adha bersama. Bertepatan hari ini Kamis 5 Juni 2025. Ini yang perdana, Bincang UMKM yang diselenggarakan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang kewirausahaan UMKM. Jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya coba untuk membuat satu acara di Kadin Indonesia eh, tentang bincang UMKM. Dan saya ingin mencari narasumber yang pertama kali di acara kita ini. Saya mencari Ilham. Siapa yang akan menjadi? Ketemu Bang Ilham dah. Apa kabar Bang Ilham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, terima kasih. Ini Bang Ilham, kami sangat bahagia sekali narasumber perdana dalam acara Bincang UMKM Kadin Indonesia melalui WKU Bidang Kewirausahaan UMKM Bang Ilham Habibi. Iya, Baik, terima Bang. kasih. Jadi tema kita menarik hari ini dan kita sudah hadir teman-teman dari berbagai daerah, pelaku UMKM di berbagai daerah, di berbagai provinsi di Indonesia tentunya. Peserta yang mendaftar lebih dari 260-an. Mudah-mudahan sebentar lagi segera bergabung semua peserta yang akan ada di Zoom ini. Tema hari ini adalah UMKM Bangkit Indonesia Kuat tentunya. Bang Ilham Habibi, mohon berkenan untuk paparannya Bang. Silakan Bang. Saya kira presentasi sudah ada di pihak Kadin atau bagaimana dengan presentasinya? Oke, nanti saya tayangkan ya Bang.
Oke. Tolong dibesarin. Nah, begitu. Baik. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Kayaknya ini ada yang perlu diklik lagi nih. Ada yang hilang. Nah, oke. Eh, saya di sini bicara selaku Ketua Umum daripada Ikatan Saudara Muslim se-Indonesia, ISMI. Nanti saya cerita lebih banyak mengenai ISMI, tapi sekilas ISMI adalah gabungan dari beberapa organisasi Islam, di mana kita lihat NU, Muhammadiyah, MUI, dan juga IJMI. Ya, jadi didirikan beberapa tahun yang lalu, persisnya 13 tahun yang lalu. Saya sudah untuk ketiga kalinya dipilih sebagai ketua umum dan oleh apa keempat pendirinya, yaitu sekali lagi NU, Muhammadiyah, MUI, dan ISMI. Nah, em, ISMI ini fokus ke aspek bisnis memang ya. Jadi kita ini bukan apa namanya fokus kepada kegiatan lain misalnya dalam yang biasa dijalankan oleh apa organisasi-organisasi Islam yang tadi saya sebutkan. Itu memang secara tradisional dan konvensional langsung dilakukan di dalam badan mereka masing-masing. Hanya saja kalau kita bicara mengenai dunia usaha, ini memang kalau kita lihat dari kacamata dunia Islam itu di dalam organisasi masing-masing masih merupakan satu kelemahan. Maka itu didirikan ISMI ini 13 tahun yang lalu. Terus terang ini adalah ide saya sendiri waktu itu. Saya mengajukan kepada Ketua Umum Kadin, waktu itu masih Pak Surya Selisto, untuk didirikan ISMI sebagai wadah pengusaha beragama Islam. Karena itu sangat kurang yang saya lihat dan itu menurut saya tidak terwakili oleh Kadin karena saya lihat beberapa forum dunia Islam itu ada aspek kewirausahaannya dan memang ada Kadin, tapi Kadin memang dia tidak boleh berpihak karena dia benar-benar apa organisasi Pancasila, dalam arti kata terbuka untuk semua agama, ras dan suku, dan itu memang harus begitu, itu benar sekali. Dan pihak memang juga ada organisasi yang memang lebih mengurusi fokus kepada apa bagian daripada masyarakat kita yang beragama Islam, dan ini adalah NU dan Muhammadiyah dan yang lain yang tadi saya sebutkan. Tapi dari segi kekuatan ekonomi memang mereka sebagai organisasi dan juga umat Muslim ini juga kelihatannya masih lemah dan itu perlu diperbaiki. Dengan adanya gagasan saya itu, saya waktu itu bisa meyakinkan NU, Muhammadiyah, MUI, dan IJMI, kita dirikan ISMI ini. Dan ISMI memang seperti tadi sudah disampaikan dalam slide sebelumnya di visi misinya, dia merupakan wadah daripada saudagar Muslim. Saudagar itu adalah istilah kita untuk pengusaha sebetulnya. Jadi bukan saja pedagang, tapi dia adalah pengusaha. Dan kemudian juga memang mendorong pertumbuhan, pengembangan dan kemandirian daripada saudagar Muslim dan yang lain-lain. Saya kira Bapak Ibu bisa baca sendiri di sini. Jadi tagline-nya adalah kita memang sukses berkah bersama. Jadi ini adalah satu hal yang kita dorong dalam badan ISMI ini. Nah, ISMI ini perlu saya catat di sini juga secara eksklusif fokus ke UKM. Saya waktu itu menyatakan selaku ketua umum, kalau untuk usaha besar sudah ada Kadin. Dan untuk itu mereka sudah terlayani baik baik oleh Kadin. Perlu dicatat juga, saya di sini memang ketua umum Kadin sudah belasan tahun, Kadin maaf, ketua umum ISMI sudah belasan tahun, dan di Kadin saya sudah lebih lama lagi Waketum. Jadi saya Waketum sudah keempat kalinya sejak tahun 2010. Saya merupakan Waketum Kadin di bidang riset dan teknologi. Pernah juga saya diberi tanggung-jawaban di bidang lain on top Ristek atau riset dan teknologi, tapi riset dan teknologi selalu merupakan bagian daripada portfolio saya.
Dulu saya pernah ditambahkan dengan teknologi informasi dan komunikasi atau hal terkait dengan online. Juga pernah diberi tambahan tanggung jawab untuk mengurusi hal terkait dengan Jerman. Tapi itu semuanya saya sudah lepaskan karena memang dengan Ristek pun sudah sangat sibuk dan lebih baik ada orang lain yang mengurusi IT atau juga Jerman. Dia pun memang saya punya pengalaman dan pengetahuan di dua-duanya. Lanjut. Jadi kita di ISME ini ada miripnya memang dengan maaf ini tahu cepat bisa kembali yang tadi. Jadi Orwell, ups, ya, nah, oke gini. Jadi kita ada organisasi pusat, ada di wilayah dan ada di daerah. Jadi tiap provinsi ada organisasinya, terus daerah juga ada organisasinya. Jadi itu kabupaten atau kota. Memang kita belum selengkap Kadin, tapi sudah lumayan. Jadi kalau kita lihat di yang berikutnya, itu sudah ada sekian banyak Orwell, tapi memang seperti kita ketahui ada 38 provinsi, jadi masih ada beberapa provinsi yang belum memiliki Orwell atau organisasi wilayah. Eh, Begitupun apa namanya kita melihat di level Orda yaitu di daerah itu masih saya tidak punya datanya sekarang sebagai slide tapi baru puluhan jadi belum lengkap sekali jadi banyak sekali kabupaten yang belum punya organisasi. Nah, kita ada beberapa 12 departemen ISMI dan ini di sini kelihatan. Dan memang kelihatan di sini ada uh, yang saya selalu tekankan untuk semua program ISMI perlu ada aspek yang kita sebut di sini sebagai teknosa. Saya beri arahan kepada semua organisasi ISMI untuk selalu mengikut sertakan aspek teknologi dan inovasi. Teknologi jelas tidak ada satupun bidang di abad ke-21 ini atau sektor ekonomi yang tidak ada peranan teknologi. Saya tidak katakan bahwasanya kita harus menjadi pakar, tapi ada teknologi tertentu dan bukan saja teknologi digital yang harus kita mengerti dan harus kita gunakan dan terapkan kalau kita mau maju sebagai pengusaha atau sebagai saudara muslim. Kemudian inovasi itu tidak melulu harus teknologi. Banyak inovasi juga bisa merupakan inovasi bisnis, tapi tetap saja dalam implementasinya, maksudnya bisnis proses, bukan itu bisa juga ada inovasinya, tapi tetap saja sebagai dalam implementasi teknologi pasti akan pegang apa namanya peranan khusus. Nah, kalau kita lihat di sini departemennya memang kita membuat sangat ramping sehingga tidak terlalu banyak departemen yang kita lihat karena kita ingin ISMI ini adalah organisasi yang cepat gerak dan juga fokus kepada beberapa program saja. Tidak semuanya bisa disukseskan, kita sama-sama ketahui ini, apalagi kalau kita lihat dalam konteks UKM. UKM memang kita sudah lihat dalam beberapa tahun yang lampau, kita fokusnya hanya di 3 bidang saja, yaitu adalah perdagangan, hal-hal terkait dengan agro, dan terakhir properti. Nah, sekarang sejak beberapa tahun yang lalu kita tambah satu bidang yaitu adalah industri. Yang maksud saya adalah industri yang ada kaitan dengan pengolahan atau manufacturing. Nah, ini adalah yang kita fokuskan. Jadi banyak program-program ISMI ini memang berkisar di sekitar 3-4 bidang yang barusan atau sektor yang saya barusan sampaikan. Boleh saya lihat lagi yang slide berikutnya. Jadi di sini kelihatan eh, kita ini bukan bisnis ya. Banyak orang yang mungkin kadang-kadang salah paham hal yang sama seperti Kadin. Kita di sini ada peranan sebagai koordinator, kita sebagai inisiator. Jadi kita membuat program-program, kita membuat desainnya. Tapi yang menjalankan adalah anggota-anggota daripada eh, Orwil atau Orda kita. Kemudian kita juga fasilitator, kita fasilitasi dan mediasi dan juga agregator. Tapi kita bukan aktor ya sebagai ISMI ya. Tapi ISMI sebagai organisasi bisnis tentunya anggotanya mereka beraksi ya. Saya kira ini kurang lebih sama dengan ini. Kalau Batom itu adalah badan otonom. Jadi ada badan otonom ISMI yang memang fokus ke beberapa hal
program aksi gitu ya. Jadi ISMI itu misalnya jaringan ISMI terintegrasi usaha dan lain sebagainya. Di sini ada banyak sekali contoh-contoh, boleh bisa dilihat di apa namanya halaman berikutnya. Ada program aksi ISMI di mana kita fokus di beberapa program saja. Yang perlu saya tonjolkan di sini adalah program kita yang kita namakan One Village One Industry. Nah, ini ada kaitan dengan hilirisasi dari hasil laut dan hasil bumi. Jadi biarpun ada juga industri di pedesaan yang tidak bersifat hilirisasi. Misalnya kalau kita lihat di beberapa provinsi, terutama di Jabar, ada misalnya desa yang fokus kepada membuat jeans atau juga yang membuat alat-alat pertanian dan lain-lain. Ya, jadi itu tidak terkait dengan hilirisasi. Tapi kebanyakan desa di Jabar dan di Indonesia ada puluhan ribu, dan mereka tidak seperti itu. Mereka lebih memang benar-benar hidup dari hasil bumi, hasil laut. Jadi nelayan juga termasuk di sini. Dan yang kita lihat di sini perlu adanya pengolahan. Pengolahan karena mereka selalu masuk dalam jebakan harga dari komoditas mereka. Kalau panen harga jatuh, kalau paceklik harga turun. Jadi harga naik, maaf, harga naik. Jadi oleh karena itu kita apa namanya eh, eh, sangat fokus kepada bagaimana kita bisa memperbaiki kehidupan daripada petani dan nelayan, dan itu di situ perlu ada peranan daripada pengusaha. Pengusaha yang saya maksud di sini adalah pengusaha kecil menengah, karena kita melihat bahwasanya alangkah baiknya One Village One Industry itu di apa namanya ada pendekatan dengan cara entrepreneurial. Memang kita juga melihat ada pola yang barangkali juga ada manfaatnya, yaitu melalui BUMD atau yang kita akan lihat melalui Koperasi Merah Putih. Tapi di ISMI kita punya keyakinan alangkah baiknya ada paling tidak ada kerjasama dengan pengusaha, pengusaha kecil menengah dengan BUMD karena memang sifatnya milik negara atau milik daerah, milik desa, BUMDes, maaf itu saya lupa BUMDes bukan BUMD. Itu apa namanya ada ada hal-hal yang memang sulit kalau kita menyalahkan itu saja. Ada kelambanan, ada juga hal terkait dengan apa ketidak apa BUMN, BUMD itu ada kendala-kendala yang memang membuat mereka bertindak berbeda dengan kalau kita bicara sebagai murni swasta. Begitupun koperasi kita juga sama-sama ketahui track record koperasi biarpun saya sangat mengerti intensi pemerintah itu sangat baik, tapi dalam prakteknya kita juga sama-sama tahu bahwa koperasi Indonesia tidak tanpa masalah. Sehingga yang saya harapkan dengan adanya pola misalnya PPP, Public Private Partnership, jadi ada aspek publik, misalnya BUMDes, ada juga koperasi karena mereka lebih merupakan bagian daripada public sector, uh, tapi perlu tetap ada kerjasama dengan swasta. Swasta yang memberikan energi dan mungkin juga kelincahan mencari solusi tambahan dan lain-lain untuk memberdayakan kita semuanya sehingga kita bisa implementasi ide dan konsep yang diperlukan dalam konteks OVOI itu, One Village One Industry. Di situ juga terlihat ada beberapa apa namanya program lainnya yang kita sudah mulai di ISMI, tidak perlu saya sampaikan atau terangkan satu-satu, waktunya mungkin tidak akan cukup. Tadi saya hanya memberikan satu contoh. Nah, ini kurang lebih program aksi kita di ISMI. Kita juga ada business matching atau business gathering itu silabis. Kita juga ada beberapa program lainnya. Tentu ini saya kira Bapak dan Ibu bisa baca sendiri. Tapi yang saya ingin misalnya kasih sebagai contoh, kita pernah mengambil adanya inisiatif disebut sebagai Muslim friendly. Jadi bukan hotel syariah ya atau hotel halal. Karena kalau kita memang sangat strict kepada konsep halal atau syariah itu eh, kadang susah sebagai pengusaha apa yang mau melangsungkan adanya bisnis pariwisata dengan apa namanya kendala atau dengan prasyarat halal atau apa syariah secara absolut
itu akan sulit sekali menjalankannya. Tapi akan ada macam soft apa soft halal atau soft syariah. Jadi misalnya tidak dijual minuman keras ya, di satu hotel, tapi tetap saja kalau kita duduk dalam restoran atau di swimming pool itu memang ada keleluasan dalam hal tetap saja tidak dipisah secara total dan itu mungkin uh, sesuai dengan suasana kekeluargaan. Dan ternyata yang dari pengalaman kita itu sangat diterima dengan baik oleh banyak warga yang juga menarik juga dari luar negeri terutama yang kalau ada perempuan-perempuan yang traveling sendiri. Mereka sangat suka tinggal di hotel Muslim friendly karena di situ tidak ada alkohol yang disediakan kepada tamu sehingga mereka juga tidak diganggu oleh mohon maaf laki-laki yang mungkin kalau dia berlebihan minum mereka bisa mengganggu ketenangan mereka dan itu adalah satu hal yang memang kita melihat satu benefit satu hal yang bermanfaat bukan saja buat umat Islam tapi juga untuk semua umat lainnya karena di sini ada satu suasana yang khusus apa namanya bisa dinikmati karena ada larangan mengenai hal-hal yang bisa membawa suasananya ke sesuatu yang tidak enak dan ini adalah konsep yang pernah kita kembangkan sebagai Muslim friendly. Nah, ini saya kira adalah contoh bagaimana kita melihat program-program ISMI itu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk UKM. Karena yang kita lihat di sini bukan hotel besar, tapi ini hotel kecil menengah yang mengikuti apa konsep-konsep yang telah dikembangkan oleh ISMI. Nah, kalau kita lihat maaf ini kok ya, ini ada beberapa contoh lainnya, ada Batom, Lembaga Bantuan Hukum, Teknosa, seperti saya apa tadi sudah kasih contoh. Jadi kita juga perlu saya sampaikan di sini dalam konteks usaha kecil menengah, bahwasanya khusus di Jabar, saya juga ketahui bahwasanya ada cukup banyak perusahaan industri kecil menengah yang membuat alat-alat untuk pengolahan hasil bumi dan hasil laut. Dan itu adalah kalau memang dengan adanya Batom ini atau badan otonom ini mereka bisa melangsungkan adanya kerjasama yang bermanfaat untuk semua pihak. Maksudnya apa desanya bisa menggunakan permesinan yang disediakan oleh UKM atau IKM terkait. Kemudian perlu juga dilibatkan eh, apa akademi setempat, misalnya politeknik atau juga universitas setempat yang bisa bantu jika ada hal-hal yang perlu adanya penelitian yang lebih karena banyak sekali hal harus kita dalami lebih daripada langsung menjalankan dan juga menerapkan permesinan yang kita peroleh dari eh, industri kecil menengah yang tadi saya maksudkan. Jadi seringkali mesinnya memang sudah bagus, tapi tetap perlu adanya penyesuaian, perlu ada adaptasi kepada keadaan yang dialami di desa tersebut atau di daerah tersebut, sehingga seringkali perlu adanya redesign atau penyesuaian customization dan untuk itu seringkali juga perlu ada keterlibatan daripada sektor akademia setempat. Setempat maksudnya di politeknik atau universitas terdekat. Nah, ini ada beberapa konsep lainnya. Jadi ada bottom juga di bidang properti, ada juga bottom di bidang apa peternakan kambing dan domba. Ini satu contoh lainnya kita ini sudah berjalan beberapa tahun juga. Ini cukup sukses karena ternyata ini apa namanya buat pengusaha kecil terutama ini adalah satu hal yang sangat bermanfaat dan rupanya negara kita ini memang sangat memerlukan kambing dan domba bukan saja dalam konteks Idul Adha yang insya Allah kita rayakan besok tapi juga dalam konteks-konteks lainnya. Lanjut. Nah, ini hal-hal lain yang kita telah lakukan banyak sekali MOU tidak perlu saya bacakan satu-satu. Bapak Ibu bisa melihat sendiri langsung. Lanjut. Ya, saya kira ini sudah cukup karena yang lainnya ini apa namanya merupakan contoh-contoh
apa saja yang sudah kita lakukan. Ini banyak sekali dan saya kira Bapak Ibu nanti tolong presentasinya disebarkan mungkin lewat chat ini agar supaya Bapak Ibu bisa melihat sendiri bagaimana ISMI telah bergerak dalam beberapa tahun yang lalu. Jadi mungkin saya sekarang berhenti dengan presentasi yang menggunakan slide-slide. Saya langsung bicara secara bebas. Jadi temanya dari tadi saya bermaksud untuk memperkenalkan ISMI yang saya sudah ketuai sejak tahun 2012. Dan sekarang sudah untuk ketiga kalinya dan kita memang punya fokus khusus sekali lagi kepada UKM. Saya katakan UKM, bukan UMKM. Itu ada kesengajaan. Kalau menurut definisi ISMI, UMI atau usaha mikro adalah bukan usaha yang seperti usaha kecil menengah. Banyakkan usaha mikro itu dia menjadi pengusaha karena dia harus cari nafkah. Tapi bukan karena dia benar-benar mau menjadi pengusaha. Dia tidak ada pilihan lain. Kita juga sama-sama ketahui bahwasannya kalau kita jumlahkan UMKM itu lebih daripada 62 juta unit kalau saya tidak salah. Kalau kita lihat usaha kecil itu cuman 400-500 ribu, usaha menengah cuman di bawah 100 ribu, mungkin 50-60 ribu. Yang lain, yang 61,5 juta itu semuanya usaha mikro. Apa mereka benar-benar pengusaha seperti kita bayangkan pengusaha? Kalau menurut saya sebagian besar sekali tidak. Mereka itu dia misalnya jual koran di pinggir jalan atau dia punya warung atau dia ini, tapi itu karena dia tidak ada pilihan. Jadi buat saya sebagai ketua umum ISMI ini social case. Jadi kita tidak bisa bantu mereka secara massal. Konsep kita adalah kita bantu yang UKM, kemudian yang UKM lah, yang UK terutama mereka juga nanti bisa berinteraksi dengan yang lebih kecil lagi. Ya. Tapi kita sebagai ISMI tidak merasakan dalam posisi untuk membantu atau juga untuk kerja dengan 60 juta pengusaha mikro. Itu tidak mungkin. Itu memang harus melalui pemerintah atau kita juga membuat semacam sistem di mana yang kecil sekali itu terbantukan oleh pengusaha kecil. Ya, karena mereka 400 ribu orang, kalau mereka punya program bagaimana melibatkan usaha mikro di sekitar mereka, itu mungkin bisa menjadi satu upaya yang efektif. Tapi kalau kita langsung sebagai organisasi bekerja dengan usaha mikro, nah kita kewalahan. Itu tidak bisa. Dan memang bukan tugas kita sebagai ISMI. Jadi kita fokus ke UKM saja. Jadi bagi saudara Muslim atau pengusaha yang benar-benar mau menjadi pengusaha dan ini pilihan mereka dan mereka mau kembangkan dia punya usaha secara sistematis dan dia mau fokus di bidang itu dan dia melihat masa depannya di depan itu karena dia memilih itu bukan karena dia terpaksa menjadi seperti itu. Nah, ini adalah satu hal yang saya perlu tekankan. Dalam hal ini UKM kita memang secara klasis mempunyai beberapa kelemahan. Pertama, masalah modal. Tapi bukan modal saja. Modal memang itu klasis, tapi tidak modal saja. Banyak sekali pengusaha, kalaupun dikasih modal secukupnya, tetap mereka menghadapi adanya kesulitan. Kedua adalah kualitas SDM. Kualitas SDM-nya, pengetahuan mengenai manajemen, dan juga adanya literasi teknologi, atau yang lebih tajam lagi, lebih fokus lagi literasi digital, karena teknologi saat ini yang dominan adalah teknologi digital dan untuk pengusaha kecil menengah, saya maksud di sini bukan teknologinya sebagai produk atau jasanya, tapi sebagai enablernya. Maksudnya dengan mengetahui dan mengenal teknologi digital, mereka akan bisa menjalankan usaha mereka masing-masing dengan lebih baik. Nah, ini adalah satu hal yang diharapkan diperbaiki. Memang itu dengan adanya regenerasi, sekarang banyak pengusaha kecil menengah sudah milenial akan menjadi Gen Z dan sebagainya dan mereka sebetulnya disebut sebagai digital native. Jadi mereka sudah lahir dalam satu dunia yang penuh dengan teknologi digital. Jadi ada banyak hal
yang mereka kenal, yang mereka ketahui, yang mereka mengerti secara secara intuitif. Ya, dia punya pengertian otomatis terhadap itu. Namun demikian, perlu saya juga ingatkan kembali, banyakkan pengetahuan itu lebih bersifat konsumtif. Jadi dia bisa menggunakan teknologinya untuk jual atau untuk beli, tapi tidak bisa menggunakan teknologinya untuk memperbaiki produknya atau juga produknya untuk membuat kualitasnya lebih baik atau produksinya lebih murah atau bisa membuat inovasi yang lebih baik menggunakan teknologi digital ini. Itu belum. Dan itu saya sebut literasi digital produktif. Kalau yang pertama literasi digital konsumtif. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Jadi kelemahan daripada UMKM atau UKM kita sebetulnya merupakan cerminan daripada kelemahan bangsa kita. Kita memang kebanyakan masih lemah dalam hal pendidikan. Kalau saya kasih contoh lagi, eh, tadi mengenai betapa lemahnya pendidikan kita, yaitu di Provinsi Jabar yang saya sangat mengenal karena beberapa hal. Rata-rata jangan kaget, pendidikan itu 8,6 tahun dengan kata lain itu rata-rata. Jadi rata-rata warga masyarakat kita di Jabar tidak lulus SMP. Nah, bagaimana dia mau bekerja entah sebagai pengusaha UKM, IKM atau juga eh, bekerja di dalamnya sebagai karyawan yang produktif, bukan saja yang konsumtif. Nah, ini memang menjadi kendala. Jadi saya ulang kembali, kendala pertama adalah modal, oke, tapi jangan kita terlalu fokus kepada modal saja. Banyak sekali orang yang beralasan, menurut saya nggak bisa maju dengan usaha saya karena saya tidak punya modal. Oke, itu benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Karena banyak sekali alasan lain yang juga perlu kita ungkap, yang juga penting kita mengerti dan kita perbaiki jika kita mau maju sebagai pengusaha. Itu, by the way, berlaku untuk usaha kecil, menengah, dan juga yang besar. Yang lain ya memang bagi usaha kecil menengah khususnya akses kepada pasar itu sulit. Kemudian dia juga eh, kadang itu kurang memang apa untuk dia scale up. Kalau memang dia mendapatkan order misalnya, susah untuk dia membuat order itu kalau misalnya mendapat order yang sangat besar. Ya, jadi oleh karena itu kegagalan yang saya sering lihat itu lebih ke mengelola perusahaan jika dia sudah melampaui satu batas tertentu. Jadi dalam trajeksi pertumbuhan ke depan ada batasan-batasnya yang terkait dengan kemampuan sebetulnya, bukan modal. Jadi kalaupun modal cukup, tetap saja ada masalah untuk mengelola. Mengelola kualitasnya bagus, mengelola deliverynya on time, mengelola juga apa namanya eh, kualitas QCD, maaf, customer mengelola proses bisnisnya juga sesuai dengan memuaskan pelanggan sepenuhnya. Ya, ini sebetulnya adalah hal-hal yang memang menjadi tantangan untuk semua, tapi khusus dalam konteks UKM, karena memang harus juga kita ketahui, banyakkan UKM pengusahanya itu multitasking. Maksudnya, kalau di usaha besar, untuk bagian-bagian tertentu ada staf yang fokus saja ke situ, tapi di banyak UKM pengusahanya dia harus multitasking. Jadi hari ini harus marketing, besok harus dia menjadi orang keuangan, pada saat yang sama dia harus mengelola staf banyak, kemudian juga harus mengurusi memperbaiki produknya dan sebagainya, semuanya satu dua orang saja. Jadi memang itu kita melihat gejala itu di banyak negara, bahwasanya perusahaan kecil menengah itu seringkali sebetulnya merupakan family company. Ada ayahnya, ada istrinya, ada anaknya, kadang juga cucunya, semuanya kerja di satu perusahaan. Ya itu ada hal-hal yang baik, tapi ada juga yang kurang baik. Jadi itu merupakan satu kendala khusus dalam kaitan UKM. Ini kan kalau kita mau ke depan, ini juga satu hal yang saya perlu catat. Saya kira salah satu bagian daripada seminar hari ini adalah untuk menekankan
bahwasanya kalau Indonesia mau maju, alangkah baiknya UKM juga maju. Bahkan kita boleh katakan backbone atau tulang punggung daripada ekonomi dan negara kita adalah UKM atau IKM. Jadi industri kecil menengah, usaha kecil menengah, bahkan sampai dengan mikro pun harus kita sebutkan karena jumlahnya. Jadi kenapa itu terjadi? Nah, kalau kita lihat sebagai contoh di krisis moneter di tahun 98-99, jangan lupa di situ yang benar-benar bermasalah terutama usaha besar. Tapi negara kita tidak tumbang juga karena usaha kecil menengah itu tidak mengalami kesulitan yang sama seperti yang dialami oleh usaha besar. Mereka tidak punya hutang dalam jumlah sangat besar yang waktu itu dinominasinya dalam US dollar, dan karena kita mengalami adanya depresiasi rupiah terhadap US dollar yang sangat besar, eh, bagi usaha besar itu merupakan masalah besar. Tapi buat usaha kecil, mereka biasanya tidak punya banyak hutang, kalaupun ada dalam US dollar. Jadi tahun 98-99 mereka tidak mengalami masalah yang sama, sehingga bisa dikatakan negara kita dan bangsa kita juga bukan saja tapi juga terselamatkan oleh kekuatan UKM. Dan kedepannya kalau kita lihat kita mau kemana? Kita mau menjadi negara maju. Nah, bagaimana kita melihat negara maju? Kita juga harus lihat dari aspek UKM. Saya ingin memberikan contoh negara yang menurut saya maju dan bisa menjadi contoh buat kita di Indonesia. Itu satu negara yang saya sangat kenal dengan baik karena saya lama tinggal di situ 30 tahun lebih, dan itu namanya negara itu namanya Jerman. Kalau Jerman itu mempunyai satu struktur sangat unik karena dia punya usaha kecil menengah, industri kecil menengah yang sangat kuat. Bahkan di bidangnya kadang-kadang industri kecil menengah itu bisa menjadi juara dunia dengan satu pangsa pasar yang besar sekali. Padahal dia datang perusahaannya kalau dilihat tidak bisa diklasifikasikan sebagai usaha besar. Dan dia tetap kecil menengah, dimiliki keluarga, tapi karena dia fokus, dia gesit, dia kolaborasi dengan akademia setempat, didukung oleh biasanya dia bertempat tinggal di kota kecil menengah atau bahkan di desa. Jadi dia dibantu oleh semua anggota atau warga yang tinggal di desa kota kecil itu, dan oleh karena itu dia bisa maju. Tapi dia punya kekuatan luar biasa. Nah, ini memang special case. Jerman saya kira negara yang berbeda dengan kita. Saya tidak katakan di sini kita harus copy paste menjadi seperti itu, tapi itu contoh untuk menunjukkan bahwasanya UKM atau IKM itu merupakan bagian yang sangat baik, yang sangat penting harus kita perhatikan dalam pengembangan negara kita menjadi negara maju. Perlu kita juga perhatikan dengan adanya UKM, kalau kita membayangkan itu ketimpangan antara warga di Indonesia juga kemungkinan besar akan mengecil. Kita juga sama-sama ketahui bahwasanya dalam 5 tahun yang lalu ini kelas menengah kita di Indonesia merucut dari semula 23% sekarang menjadi di bawah 19%. Hampir 10 juta warga kita pamit tidak lagi merupakan bagian dari kelas menengah, tapi dia menjadi kelas hampir menengah. Ya. Jadi dalam bahasa Inggris aspiring middle class. Jadi orang yang belum kelas menengah tapi dia ingin menjadi kelas menengah. Dan di dalam kelas menengah itu menurut saya banyak sekali kaitan dengan usaha kecil menengah. Ya. Apalagi kalau kita melihat kita inginkan usaha kita punya ekonomi juga tidak didominasi oleh Pulau Jawa. Jadi kalau kita lihat usaha besar memang banyak di sini, tapi kalau kita melihat usaha kecil menengah itu bisa saja lebih tersebar seantero Nusantara kita, di semua pulau ada. Dan kalau mereka menjadi lebih kuat, maka ketimpangan ekonomi sosial yang kita lihat saat ini antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya akan mengecil. Dan begitu pun juga antara kota dan desa. Jadi banyak sekali hal yang menurut saya bisa kita perbaiki jika kita perbaiki juga situasi kondisi dan kemampuan daripada UKM yang kita miliki di Indonesia. Jadi kalau kita bicara nasib UKM ke depan,
kita sebetulnya harus kaitkan itu juga dengan nasib dan masa depan negara dan bangsa kita secara keseluruhan. Karena memang jumlahnya sangat banyak, UKM-nya seperti saya tadi sudah sampaikan, dan kalau kita bisa perkuat mereka, kita bisa apa namanya bisa transformasikan demografi daripada masyarakat kita menjadi satu masyarakat yang mempunyai kelas menengah yang lebih gemuk, yang lebih banyak, dan juga ketimpangan yang kita lihat antara kota dan desa atau juga antara pulau bisa kita perkecilkan. Saya kira mungkin kurang lebih itu yang saya bisa sampaikan karena saya melihat waktunya sudah mau habis. Saya kan dikasih waktu tidak lebih dari setengah jam, ini mungkin sudah lebih bahkan, tapi saya kira tidak, mohon maaf nih Bang Teddy, tapi mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya telah sampaikan dan dengan senang hati saya insya Allah bisa menjawab pertanyaan jika ada. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ilham Habibi. Ini luar biasa nih, sebenarnya bebas aja deh Bang. Ini waktunya kita 2 jam ke depan. Tapi memang teman-teman nampaknya nanti akan banyak sekali pertanyaan. Biasanya seperti itu. Apalagi ini baru pertama kali acara yang saya buat, Bincang UMKM bersama para waka Ukadin tentunya nanti ya. Yang perdana nih Bang Ilham Habibi. Yang menyaksikan kita nih beberapa waka Ukadin. Saya saksikan ada Pak Teguh, ini Mas Tatong ya, waku digitalisasi. Ada juga Pak Endang. Ini WKU bidang permodalan ini hadir juga di sini. Pak Endang ini mantan direksi Bank BNI tentunya. Dan juga beberapa nanti timnya Bu Nita Yudi juga hadir di sini, banyak sekali teman-teman IWAPI yang hadir. Bu Nita Yudi juga mungkin sebentar lagi akan bergabung bersama kita, Ketua Umum IWAPI, dan tentu dari kawan-kawan ISMI, Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia juga hadir di sini, dan komunitas UMKM Naik Kelas juga hadir. Teman-teman yang ingin bertanya ini, udah nggak sabaran sudah ada yang nunjuk nih Bang Ilham ya. Tapi ya, sebelum saya lempar ke teman-teman, nanti silakan raise hand atau melalui chat Zoom ya teman-teman untuk bertanya ke Bang Ilham Habibi. Tapi sebelumnya Bang, eh, kita melihat UMKM yang seperti Abang ceritakan tadi Bang Ilham, ini kan kendala kita nih, salah satu yang sebut Abang tadi adalah teknologi, efisiensi Bang. Efisiensi para UMKM ini kalah bersaing dari sisi mutu dan harga. Jadi kalau kita tidak belain UMKM, kalau tidak lindungi, banyak sekali barang produk impor yang masuk yang murah-murah. Contoh nih, pernah datang ke saya ada produk sepatu, patet kami susah bersaing dari China, harga 20.000. Kita 100.000 aja susah. Namun sebelum Abang jawab, Bang, ini ada tayangan video dari Abang sendiri sebenarnya ya, yang akan coba saya tayangkan ya, Bang ya, sebentar, Bang. Hasil ya. Ini kurang ikannya nih. Hasil ya. Ini kurang ikannya nih. Ya, saya berada di Kabupaten Cirebon dan melihat industri garam, dan rupanya kita memang sangat kurang industri garam, biarpun kita sebenarnya punya pemikiran garam Indonesia banyak karena kita negara maritim, tapi kenapa? Oke, sekilas garam. Ya. Kalau ngomongin garam kita nih banyak sekali pantai. Bahkan Cina, Australia 3 hari udah hasil garam karena teknologi. Indonesia masih 20 hari. Bukan hanya garam, tapi banyak sekali produk UMKM tidak efisiensi terhadap teknologi. Silakan, Bang Ilham. Kira-kira gimana, Bang? Oke, kita mau bicara mengenai garam ini ya. Jadi yang kita harus bedakan antara garam yang kita konsumsi untuk rumah tangga dan garam industri. Kita kalau garam yang banyak kesannya adalah kita import garam untuk konsumsi kita masing-masing. Itu tidak demikian. Yang dimasukkan adalah apa garam industrial dengan adanya spesifikasi tertentu yang harus sangat tepat dengan kualitasnya dan sebagainya. Itu yang kita kurang. Jadi sekali lagi, dalam hal potensi membuat garam yang memang sangat luas dan banyak sekali di Indonesia. Tapi kenyataannya adalah industrinya atau petani garam atau pengusaha yang memang fokus ke bidang ini jarang yang ada yang membuat garam dengan kualitas industri. Karena itu perlu adanya proses tertentu, ada pengetahuan mengenai teknologi, ada ini itu dan itu tidak dijalankan seperti itu. Kalau kita mau menjalankan secara tradisional saja, dan itu yang saya lihat, tambak garam semuanya relatif tradisional,
Ya kita jangan heran itu kita tidak bisa memenuhi spek untuk industri yang memerlukan garam. Jadi kelemahannya di sini adalah ya memang ada peluang tapi rupanya tidak digarap gitu ya dengan serius. Saya tidak tahu alasannya apakah dia kurang tahu bagaimana membuat industrinya, tapi dalam prakteknya yang saya lihat itu by the way tambak atau industri garam yang saya kunjungi itu di sekitar Cirebon ya. Dan itu saya juga bicara dengan petani-petaninya, mereka sangat paham bagaimana membuat garam dengan spek industri. Jadi saya kira secara potensial ya bisa saja petani kita dididik, dia tidak harus punya gelar akademis untuk menjadi karyawan di situ, tapi dididik secara vokasional yang baik gitu ya. Sehingga mereka mengerti apa yang mereka harus lakukan bersama dengan mandornya, bersama dengan apa manajemennya untuk membuat garam dengan spesifikasi industri gitu ya. Itu menjadi bahan baku untuk produk-produk lainnya. Ya, itu yang saya kira menjadi ininya, menjadi tantangan yang dihadapi kita. Nih, itu saya lihat kesulitan banyak pengusaha itu adalah dan saya sekarang lepas dari aspek garam ya, pada umumnya adalah membuat industri tidak gampang. Itu ada prosesnya, ada standarnya, ada cara memanagenya, ada kualifikasi SDM yang perlu diperhatikan dan sebagainya. Saya punya kesan bahwasannya banyak pengusaha kecil menengah ini belum benar-benar berpikir dan bekerja dalam konteks industri. Ya, kalau kita bicara industri itu berbeda. Ya, jadi itu kita harus punya pengetahuan, pengertian dan pengalaman untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang mungkin eh, apa perlu adanya kekonsistenan dan perlu adanya kualitas tertentu yang dijaga, perlu ada kecepatan, ada harga yang dijaga, dan itu adalah eh, bahwa disitulah kita bicara mengenai industri. Kurang lebih begitu, Bang. Oke, jadi memang kita butuh banyak kompetensi ya Bang ya untuk mengadop Iya, teknologi luar. Tapi ya ini UMKM kita Bang, sebagian besar memang pendidikannya kurang tinggi. Nah, menghadapi perkembangan teknologi, apalagi ada dunia robot, AI, dan banyak sekali. Coba kita saksikan tayangan dulu ya Bang nanti. Bagaimana sih ketakutan UMKM Indonesia ini eh, terhadap kemajuan teknologi termasuk AI tentunya. Kita coba tayangan berikutnya Bang. Artificial Intelligence atau AI. Nah, ini adalah satu hal yang sudah masuk ke semua sektor, semua aspek dari kehidupan kita. Di sini ada beberapa contoh. Bagaimana dengan sektor kesehatan, bagaimana dengan sektor transportasi darat, gimana dengan pendidikan, ya? Gimana dengan media, dengan manufacturing, semuanya sudah dan akan makin lama makin dipengaruhi oleh AI. Tapi sekali lagi, jangan itu lihat sebagai ancaman, itu peluang. Karena AI ini adalah seperti asisten yang unggul. Dia bisa bantu kita untuk menyelesaikan masalah yang kompleks lebih cepat, lebih tepat, lebih murah. Pokoknya ada banyak sekali manfaatnya. Memang banyak orang takut dia akan ambil alih semuanya dan kita menjadi kayak di bawah dia gitu. Jadi hidup kita didominasi, diperintahkan oleh dia. Nah, ini ada satu utopi. Bisa saja seperti itu, tapi itu tergantung dengan kita. Kita sebagai manusia membuat dan menggunakan dan memperbolehkan AI itu seperti apa. Menurut saya sih, iya kan? Kita nggak usah takut sama apa. Indonesia tuh bakal maju nggak sih kalau misalnya dikuasai oleh robot itu? Atau menurut kalian robotik ini ada pengaruh penting untuk masa depan Indonesia atau enggak? Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Misalnya pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya bahaya buat manusia. Ya. Atau sangat tidak nyaman. Banyak. Siap. Ini robot ini akan melebihi kemampuan manusia nggak? Bisa. Karena kalau seandainya, saya kasih contoh. Kita ini perlu robot di luar angkasa. Dia harus kerja ini. Kan kita nggak bisa apa? Ada keterbatasan kan? Jadi kalau menurut saya, atau kita di bawah laut. Kan ada banyak robot yang untuk ngelas. Bisa sih dengan penyelam. Bahaya. Dan penyelamannya harus fit dan sebagainya. Bahaya itu. Kalau robot itu, ya kita yang buat. Gitu.
Jadi kalau menurut saya sih, iya kita nggak usah takut sama robot. Robot itu adalah, yang penting dikenalikan kita, jangan kita yang dikenalkan robot. Oke Bang, dari tayangan tadi memang lebih kurang ini teknologi ya Bang ya. Iya, AI, iya, robot, tapi kan kawan-kawan UMKM ini gimana ini? Omset iya. makin turun, teknologi makin canggih, pengetahuan mereka lemah banget menggunakan AI dan lain-lain. Nah, tapi Abang kan bilang ini peluang sebenarnya kemajuan teknologi. Mungkin komentarnya Bang Ilham. Ya, kalau menurut saya begini, ya tanpa belajar nggak akan bisa. Jadi kalau kita lihat keadaan memang harus kita akui banyakkan UKM memang belum punya pengetahuan yang secukupnya. Tapi itu kan satu status quo saat ini. Kalau kita lihat ke depan ya memang terpaksa harus belajar. Ya. Jadi tanpa adanya perjuangan ya ini kan harus ada daya juang. Ya. Jadi kalau mereka nyerah langsung, oh itu sangat akan mungkin dia nggak mulai belajar ya forget it, itu nggak akan bisa maju. Kita harus bicara dan harus menghimbau, harus memberi motivasi kepada mereka untuk mereka mau maju. Kalau mereka mau maju, jadi dia harus belajar, jadi harus ke sekolah. Kalau sekolah itu sebagian dia tidak harus bayar, jadi bisa belajar. Banyak yang belajar lewat YouTube gitu ya. Jadi itu harus ada kemauan untuk belajar. Belajar itu adalah bagian daripada perjuangan kita ke depan. Siapapun, saya pun juga bukan orang yang ahli di bidang AI. Tapi tiap hari kita belajar sesuatu yang baru ya, bisa lewat internet, lewat buku, lewat majalah, atau kita belajar dari orang. Tapi yang jelas kita harus belajar sepanjang umur. Jadi teknologi memang berkembang pesat sekali. Dan kita tidak harus mengerti semua teknologi yang ada. Kita harus mengerti teknologi yang kita rasakan diperlukan untuk kita maju dengan apa yang kita kerjakan. Jadi saya di situ melihat bahwasannya AI atau artificial intelligence itu saya kira akan bisa membantu semuanya. Jadi dari hal yang sederhana sekali sampai dengan sangat kompleks, tapi semuanya sangat senang kalau memang dibantu oleh satu alat yang bisa memberikan jawaban yang cepat, tepat dan juga dengan biaya yang relatif rendah biaya. Tapi itu baru jawaban dan dalam hal itu tentu perlu juga ada kehati-hatian karena ternyata tidak semua jawaban dari AI itu benar karena ada hal-hal yang membuat dia mempunyai satu bias dan dengan kata lain dia mempunyai satu preferensi terhadap sesuatu yang kita tidak otomatis melihat ya. Jadi kita harus hati-hati. Untuk itu perlu ada yang tadi saya sebut literasi digital. Jadi itu hanya bisa dengan kita belajar, ya dengan kita mencoba, kita ada pengalaman, kemudian kita terus-terus belajar mengenai itu, ya lambat laun kita akan bisa. Tapi tanpa adanya perjuangan, saya kira tidak akan mungkin ada perbaikan. Jadi saya sangat setuju dengan Bang Teddy, kita melihat status quo daripada UKM kita memang banyakkan, dan saya tidak mau terlalu kuantitatif dalam hal ini, dia belum memenuhi persyaratan. Tapi kita harus terima itu sebagai kenyataan yang tidak bisa kita ubah? Yang jelas tidak. Kita harus mengubah itu dan itu hanya bisa dengan kita semuanya, jadi termasuk juga para pelaku bisnis UKM, IKM itu harus belajar, terus harus belajar. Jangan kita lalai dalam hal itu. Ya, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. By the way, tadi kan ada dua video yang disampaikan. Yang pertama itu mengenai AI. Itu saya beberapa minggu yang lalu kasih apa masukan, kasih ceramah di eh, pusat data dan informasi Kementerian Pendidikan dasar dan menengah. Jadi Kem Dasmen ya Kemdikdasmen. Yang kedua itu di mana saya dilihat dengan murid-murid itu masih anak kecil ya, anak SMP kalau nggak salah, tapi mereka sudah bisa buat robot. Itu di salah satu sekolah yang saya dirikan, itu sekolahnya sudah berusia lebih dari 20 tahun, kita mulai itu 2004, itu yang kita sebut sebagai STEM School. STEM itu singkatan dari Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Dan itu di Depok, tepatnya di Margonda, itu kebetulan madrasah, karena kurikulumnya yang kita terapkan itu tidak sesuai dengan standar dari Dikbud. Kita mengajarnya
sesuai dengan standar atau dengan filosofi STEM, itu adalah yang tadi saya sebutkan, tapi yang penting adalah belajarnya project based learning. Jadi mereka belajar di situ selalu tiap minggu harus menyelesaikan satu proyek dan teori yang diperlukan untuk menghasilkan proyek itu, dan proyek itu bukan saja tulisan, dia harus membuat barang, membuat robot misalnya ya. Nah, itu dia mulai dengan programmingnya, dia membuat barangnya, dia semuanya dia harus buat ya. Jadi itu memang tidak mudah, tapi menurut saya kalau kita belajar berdasarkan project based, maksudnya kita bukan saja belajar teorinya, tapi langsung terapannya. Karena yang saya lihat banyak sekali anak-anak mereka kalau belajar dengan cara konvensional, mereka tidak suka dengan teknologi. Karena mereka tidak lihat buat apa saya belajar itu. Buat apa saya belajar matematik ini? Saya tidak tahu ini untuk apa. Tapi kalau kita dari awal dalam kurikulum sudah integrasikan itu dengan memberikan tugas mereka menerapkan apa yang mereka belajar untuk menyelesaikan masalah yang relevan buat mereka sampai dengan tuntas, mereka akan suka. Motivasinya besar sekali untuk mereka belajar lebih banyak lagi. Jadi sebagian daripada solusi terhadap bagaimana kita melihat masa depan kita itu juga terkait dengan bagaimana kita filosofi gimana kita belajar. Belajar dan juga jangan lupa mengajar. Itu tidak mudah untuk guru. Guru juga terbiasa mungkin dia hanya mengajar hanya matematik saja atau hanya fisika saja atau hanya satu bidang saja, satu kelas saja tapi tidak lebih dari itu. Nah, atau satu level maksud saya. Nah, ini kalau di guru-guru kita di sekolah kita itu mereka berbeda. Tapi mereka harus dilatih dengan cara tertentu. Mereka juga diberdayakan dengan AI. Kebetulan mereka sudah lama menggunakan AI dalam kelas untuk membantu gurunya. Dan jumlah murid dalam kelas tidak boleh lampaui 16. Jangan lebih dari 16 karena kalau tidak guru akan kewalahan. Itu pengalaman kita. Jadi memang kalau kita belajar juga ada cara tertentu gitu gimana kita belajar. Jadi kita belajar hanya dari buku saja atau kita kadang yang saya lihat juga di sekolah-sekolah vokasional itu para guru yang mengajar di situ juga tidak pernah kerja di industri. Jadi yang mereka ngajar itu caranya cuma normatif saja. Jadi kita tidak mereka tidak punya pengalaman. Ya. Mereka tidak bisa cerita dari pengalaman mereka sendiri karena mereka tidak pernah kerja di industri. Padahal dia harus mengajar skill-skill yang terkait dengan industri. Nah, ini memang kendala yang kita hadapi saat ini. Silakan, Bang. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman belajar ya sesuai dengan Islam juga ikro ya bacalah 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 artinya kan belajar disuruh belajar terus kita Betul. jangan nggak pernah lepas berhenti untuk belajar ya teman-teman UMKM. Oke, Bang Ilham, sebelum saya lempar nanti ke teman-teman yang ingin langsung bertanya ya karena ada beberapa ya teman-teman silakan nanti kalau mau bertanya langsung Bang Ilham, ini momennya langka banget nih kita dapat waktu Bang Ilham bisa sore hari ini bersama Bang Ilham Habibi. Ini ada pertanyaan dari Amanji Rahman, UMKM Kelapana Sulsel, Sulawesi Selatan. Nah, ini satu kampung nih kayaknya dengan Bang Ilham nih kayaknya. Asalnya dari situ ya. Asalnya ya, Iya. adalah UMKM yang mengelola limbah sabut kelapa. Selama ini kami hanya sebatas membuat kerajinan tangan, namun ada keinginan untuk membuat bahan bangunan alternatif dari sabut kelapa. Apakah UMKM kami bisa support agar bisa tercipta lapangan kerjaan baru bagi masyarakat Indonesia? Jadi pengen ada substitusi, Bang. Sabut kelapa yang selama ini jadi kerajinan, pengennya jadi bahan membantu bahan bangunan. Ini gimana teknologi? Gimana kira-kira Ya. Bang Ilham itu? Ya, saya tidak punya pengalaman dengan kelapa. Tapi saya ketahui dari apa yang saya pernah baca bahwasanya kelapa ini memang merupakan tanaman yang sangat luar biasa. Apapun dari kelapa itu kita bisa gunakan dari daunnya sampai buahnya dengan tentunya airnya, tapi juga batangnya dan lain-lain. Semuanya itu boleh dikatakan habis total kalau kita mengolah semuanya, semuanya ada manfaatnya. Indonesia sebagai negara itu merupakan supplier kelapa yang terbesar sedunia. Perusahaan terbesar untuk mengolah kelapa menjadi lebih kepada air kelapa dan juga hal yang bisa dikonsumsi itu perusahaan terbesar sedunia juga di Indonesia. Eh, saya belum bicara mengenai UKM ya, tapi yang saya lihat perusahaan besarnya yang paling besar sedunia juga di Indonesia. Eh, dan saya ketahui bahwasanya dari banyak proyek yang saya pernah lihat ada konsep-konsep yang
menunjukkan bahwasannya kelapa itu bisa digunakan untuk banyak sekali hal, termasuk juga bahan bangunan, ya. Nah, jangan tanya saya kepada teknologi itu seperti apa atau proses bisnis seperti apa, saya tidak tahu karena ini bukan bidang saya. Tapi saya bisa mengiyakan pertanyaan saudara tadi bahwasannya kalau memang berminat masuk ke bidang kelapa itu dan mau diperluas menjadi bahan bangunan, itu pasti akan ada caranya. Apakah itu layak secara komersial atau finansial? Mohon maaf, saya tidak ketahui itu bukan bidang saya. Tapi saya kira itu adalah satu peluang yang baik yang perlu kita dalami. Oke, Bang. Ya banyak sekali sih. Memang Sulawesi, oh, ini besar banget nih kelapa ya. Bukan hanya selatan, tapi Ya, utara, dan lain-lain banyak banget. Itu nomor bukan dua lah. Sulawesi saja, Bang. Oh, Banyak kelapa ada di tempat lain, tapi Sulawesi memang dikenal sebagai pulau yang penuh dengan kelapa. kelapa, benar. Iya. Tapi bukan Sulawesi saja, banyak sekali yang lainnya. Banyak ya. Ya, banyak sekali. Memang nomor satu di Riau misalnya ya. Tapi ya Ya, memang banyak sekali kayak kita penggunaan sabut kelapa, kokopit, koko fiber yang mungkin agak agak kendala pengembangannya di Sulawesi. Ya ke depan kita coba kembangkan karena kokopit dan koko fiber khususnya ini kan banyak sekali mobil-mobil mewah di Eropa tuh pakai sabut kelapanya koko fibernya dari Indonesia tentunya ya. ya, Termasuk di Jerman juga ya Bang Ilham ya. Koko fiber ya, kita lempar ke Jerman jadi sabut sabut jok mobil mewah ya. di Jepang. Kokopit kita ke Arab untuk penyubur tanah itu juga. Memang belum belum inilah di Sulawesi coba kita pelajarin untuk pembukaan pabrik-pabrik kokopit, koko fiber tentunya. Oke Bang Ilham, berikutnya dari Hasnak Laili. Hasnak Bapak Ibu. Assalamualaikum Bang Ilham, saya Hasnak Laili dari Malang. Bagaimana cara masuk menjadi anggota ISMI di kota saya Bang? Apakah PIC-nya dan apa syaratnya menjadi anggota? Mau dijawab Bang Ilham? Silakan Bang Ya, Ilham. kalau untuk Jawa Timur tentu sudah ada Orwil atau organisasi wilayahnya. Apakah di Kota Malang sudah ada Orda atau organisasi daerah? Itu saya tidak ketahui. Tapi saya akan cek. Mungkin sebaiknya dilihat di website ISMI, yaitu adalah ismi.id. Jadi ID, jadi ISMI ISMI titik ID. Ya, di situ ada alamat kantor. Nanti pasti juga ada emailnya di situ, ada nomor telepon atau nomor WA. Nanti kontak aja kantor kami yang ada di Warung Buncit, di satu bersama dengan ISMI by the way. Jadi itu satu 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 ruko gitu ya kurang lebih. Dan bukan ruko, maaf, itu satu gedung. Itu lebih dari ruko, itu gedung bertingkat mungkin 5 tingkat. Dan itu apa namanya, salah satu tingkatnya di situ ada kantor pusatnya ISMI. Ada Ibu Sekjennya namanya Ibu Yuliana Wahid, beliau yang merupakan Sekjen. Ada 5, 6 waketum, 8, maaf, 8. Dan tapi ada yang memang mengurusi bagian dari urusannya adalah ini Jawa Timur ya. Tapi sealangkah baiknya memang melalui Orda, yaitu adalah organisasi daerah di Malang jika ada. Kalau belum, ya harus ke organisasi wilayah di mana kantornya ada di Surabaya. Oke. Kemudian Bu Yuliana Wahidnya hadir di ruang Zoom ya teman-teman. Ya, Silakan nanti betul. bergabung. Mungkin Bu Ya. Yuliana juga bisa membantu tentunya. Ya, ya, ya. Tapi yang penting mungkin ini apa, perlu eh, kontak, cari kontaknya lewat websitenya ISMI yang alamatnya ismi.id. Itu kelihatan nanti ya. Oke. Jadi sudah ada di masing-masing daerah di websitenya ISMI ya. Bu Hasnat Laili tentunya. Oke, saya akan buka pertama untuk mudah-mudahan masih on ya. Aryan Chatter, silakan Pak Aryan dibuka suaranya untuk bertanya secara langsung. Pak Aryan Chatter sudah saya kasih akses untuk buka suara. Oke, saya kasih ke ini dulu deh. Silakan Bu. Ini namanya sih Linbang. Silakan. Linbang Jaya Makmur mau kenalkan diri dulu. Terima Silakan. kasih, Pak.
Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak Ilham Habibie. Saya ikut ini benar-benar menunggu Pak, begitu di-share di grup UKM Kadin Pak. Karena saya sudah 2 tahun lalu dengar dari BSI, di info ada saudagar Muslim. Alhamdulillah hari ini berkesempatan langsung dengan Pak Ilham. Pak, ingin kami sampaikan, Alhamdulillah yang Bapak sampaikan tadi saya nyimak sekali. Kami adalah salah satu di antaranya IKM yang ingin menjadi IKM mikro yang ingin menjadi IKM menengah, Pak. Ya, Ya, produk kami adalah berbasis sustainable food, Pak. Kami snack dari ubi ungu dan ubi madu. Alhamdulillah dengan perkembangan kami dibimbing Pak Teddy dari mulai awal, sekarang sudah mengerucut kepada permintaan premium, Pak. Eh Roll, sweet potato roll dengan coconut sugar, Pak. Ya, dengan coconut sugar. Jadi kami sudah berinovasi derivatif kami dari semula dengan gula pasir yang untuk konsumsi lokal. Sekarang sudah ada beberapa yang premium minta kami semprong ubi ungu dengan pemanis gula kelapa atau gula aren, Pak. Nah, sekarang sudah ada yang mulai maklun juga dari Jakarta. Nah, kemarin kami dapat dari Bali, mereka mintanya eh, coconut roll seperti yang di Thailand itu, Pak. Mereka nanya, you punya kuantiti berapa bisa bikin? Saya jawab, saya bisa 3 kuintal. Dia dia bicara, you bisa naikin nggak 5 kuintal? Saya jawab, kalau mesin saya ditambah, saya bisa nambah SDM. Saya gitu, Pak Ilham. Ah, ternyata produk saya ini cocok untuk bule dan untuk orang-orang Bali, Pak, karena kami non hewani dan tanpa minyak, Pak. Kami menggunakan coconut sugar. Oke, Jadi, langsung ke pertanyaan, Bu. ya, Mari. yang ingin saya sampaikan, Pak, hambatan kami IKM Mikro yang pertama pada pengembangan teknologi, Pak, untuk mesin. Dan yang kedua adalah perizinan, Pak, di mana para pemaklun besar, mereka pada para perusahaan food yang besar itu selalu mensyaratkan BPOM dan HACCP, Pak. Sedang HACCP itu kan sesuatu yang sangat wow bagi kami yang omset masih kecil ya, Pak ya. Itu. Itu sih Pak Ilham, mohon Oke. pencerahan dan mohon bantuan, Pak. Oke, Terima Ibu. kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bang Ilham, langsung silakan, Bang. iya, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Em, Pertama kalau soal permesinan atau teknologi, ada kemungkinan sudah ada sesuatu yang bisa digunakan karena saya tidak familiar dengan produk. Saya tidak tahu mesin apa yang diperlukan gitu ya dan untuk apa persisnya. Tapi eh, apa kesan saya dari apa yang Ibu katakan itu ada dua kemungkinan. Entah Ibu perlu lebih banyak mesin yang sudah dimiliki atau ibu perlu mesin yang berbeda yang bisa melakukan hal yang sama tapi dengan kapasitas yang lebih besar. Itu saya tidak tahu apa yang mana yang lebih yang lebih yang menjadi solusi yang lebih baik buat ibu. Jika itu memang merupakan yang pertama, jadi itu kan bukan masalah mesin atau teknologi tapi harus nambah mesin yang sama gitu ya. Kalau kita bicara yang kedua, maka perlu ada pengembangan mesin yang baru dan itu alangkah baiknya harus ada perusahaan lain yang bisa membantu ibu dalam hal membuat mesin tersebut. Ada perusahaan kecil menengah yang bisa membantu mungkin membuat mesin atau bekerja dengan universitas yang membuat konsepnya. Kalau eh, apa tidak ada perusahaan seperti itu di sekitar ibu, kemudian dengan desain yang dibuat bersama dengan universitas itu dicari perusahaan yang bisa membuat mesin. Ya, kalau memang kendalanya adalah modal untuk membuat ini semua, nah ini masalah lain lagi. Untuk itu modal dari bank, saya nggak tahu apakah ibu sudah layak dari segi bank, ya. Apakah bank bisa memberikan pinjaman? Kalau tidak, ada juga apa namanya perusahaan-perusahaan biasanya fintech
yang bisa memberikan pinjaman kepada usaha kecil menengah tanpa adanya agunan yang konvensional. Agunan konvensional kan biasanya tanah atau dia sudah punya aset lain yang bisa bisa menjadi apa namanya apa bisa menjadi garansi untuk banknya. Nah, kalau saya kira itu bisa ditanggulangi dengan fintech yang memang lebih melihat kepada apa peluang bisnisnya dan juga kepada bagaimana sejarah dari perusahaan yang Ibu pimpin dalam hal melayani pelanggan-pelanggan sebelumnya. Jadi apakah semuanya tepat waktu atau juga pengelolanya secara finansial baik. Jadi ada apa sistem pembukuan yang baik atau juga kualitasnya tidak ada keluhan. Nah, itu biasanya menjadi faktor-faktor untuk perusahaan yang tadi saya maksudkan, yang fintech itu untuk dia menilai apakah dia bisa pinjam uang kepada ibu atau tidak. Nah, pinjaman itu tentu bisa juga dengan cara syariah. Syariah kan tetap saja prosesnya mirip dengan bank konven sebetulnya, tapi perbedaannya adalah apa namanya kalau kita pinjam uang dari syariah, kita kan pinjamnya dengan adanya fee, bukan adanya interest. Tapi fee-nya fix, jadi tidak berubah-berubah. Yaitu kita sepakati sekian persen, kita harus bayar untuk kita dapat pinjaman. Jadi bank kan tetap dia pinjam, bukan dia menjadi pemegang saham gitu ya. Jadi saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Jadi apa permesinan yang diperlukan ibu mungkin harus membuat kajian dulu apakah diperlukan mesin dengan kapasitas yang lebih besar atau kesan saya ibu sudah menggunakan mesin ya. Dan kalau memang sudah apakah bisa dengan membeli lagi mesin tambahan untuk meningkatkan produksi ibu. Jadi ini memang Bang Teddy saya kira contoh klasik ya bahwasanya kesulitan yang dihadapi oleh banyak UKM di Indonesia atau IKM adalah kalau dia harus scale up, maksudnya harus dia produksi dalam jumlah yang lebih besar yang seringkali diminta oleh pelanggan. Tapi ya itu saya kira yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Oke, ya mudah-mudahan Bu. Izin Ya, Pak, ya, kami sudah silakan. mendapat kur Pak. Yang ingin kami sampaikan Pak, dengan ISMI barangkali ada CSR dari perusahaan-perusahaan itu bisa membantu kami. Kami belum ingin melangkah ke teknologi yang lebih tinggi Pak. Mesin kami yang kecil-kecil tuh 14 jutaan saja Pak. Ya, Terima kasih Pak. ya. ISMI bukan perusahaan, Bu. ISMI adalah organisasi seperti Kadin. Jadi ISMI ansih tidak ada CSR. Kalau perusahaan-perusahaan yang ikut di ISMI semuanya UKM. Jadi mereka pun juga sedikit sekali ada CSR. Tapi mungkin saya kira bukan bukan apa ISMI bukan pihak eh, yang bisa bantuan ISMI utamanya bukan untuk memberikan CSR. Ya. CSR itu mohon maaf saya kira bukan seperti itu. Yang tadi saya sampaikan itu yang kami bisa bantu, tapi kalau CSR saya kira itu hal yang agak berbeda. Oke, saya rasa cukup jelas ya Ibu ya. Kalau CSR itu memang ke BUMN, ke usaha besar, bukan organisasi ya. Gitu ya Bu ya. Oke, saya lanjutkan mungkin Pak Aryan Cater atau Mas Amanji Rahman. Iya Pak. Oke, silakan Pak. Oh ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Waalaikumsalam. UMKM, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Salam kenal, saya Amanji, saya kebetulan Ketua UMKM Tabanan Sulawesi Selatan. Jadi fokus kami Pak, semenjak COVID itu mengolah limbah sabut kelapa muda sebetulnya. Selama ini eh, di tempat kami itu eh, limbah atau sampah kelapa muda itu eh, mendapat kesulitan untuk dibuang ke TPA. Lalu pedagang-pedagang itu biasanya juga kalau sudah tidak diangkut oleh mobil sampah, biasanya dia buang ke sungai. Nah ini kan akan menimbulkan pendangkalan sungai nantinya. Olehnya itu saya punya inisiatif untuk mengolah limbah sabut kelapa ini untuk dijadikan aneka macam olahan, Pak. Misalnya saya buat kopi, saya buat peci atau songkok,
buat lampion, buat tas dan segala macam sampai sendal hotel. Eh, saya melihat Pak ke depan ini saya mencoba membuat sebuah modul yang saya sudah buat itu adalah bagaimana mengaplikasikan sabut kelapa ini menjadi bata dan batako. Tapi itu masih sebatas modul Pak. Saya juga membayangkan mudah-mudahan ke depan limbah ini kita bisa manfaatkan dengan maksimal supaya banyak bisa kita munculkan simpul-simpul ekonomi di Indonesia. Itu tujuan utama saya sih sebetulnya Pak. Tentang di ISMI tadi ada ibu yang menyinggung tentang pendanaan, saya sudah paham bahwa oh ini adalah komunitas sama dengan Kadin. Tapi ini semacam usulan saja Pak. Mungkin Pak Ilham Habibie bisa memfasilitasi UMKM Kelapa Nasional untuk eh, kemudian mendiskusikan dengan beliau-beliau yang ada di sana atau di atas sana. Bagaimana kalau ke depan kita jadikan eh, sabut kelapa ini sebagai solusi ekonomi yang bisa kita andalkan, Pak. Sebab setahu saya limbah kelapa itu dia tidak akan habis sampai dunia ini kiamat. Beda dengan tambang-tambang apa nikel atau segala macam itu kan akan habis dan itu akan menimbulkan dampak-dampak lingkungan yang tidak bagus ke depannya. Mungkin itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian utamanya Pak Ilham Habibie, Pak Teddy. Makasih banyak waktunya sudah Oke. dikasih kesempatan. Assalamualaikum. Salam UMKM. Waalaikumsalam. Ya, Pak Manji dari Sulawesi Selatan. Tadi sebenarnya di pertanyaan chatting udah dijawab ya sebenarnya, ya, tapi ini lebih menjelaskan kepada ini produknya bata nih. Tapi dan sebatas kajian. Nih Bang, ini UMKM kita ini banyak sekali yang coba-coba ini ya, kayak oh ketemu nih produk makanan ini kajian-kajian. Nah, bagaimana mungkin Abang melihat ini, apakah kajian ini layak atau bagaimana sih melihat sesuatu itu dari peluang pasar, Bang Ilham? Silakan Bang. Iya. Ya, saya seperti tadi saya sudah sampaikan, saya bukan orang yang banyak pengetahuan mengenai industri yang menggunakan kelapa sebagai bahan pasokannya. Ya, ini kan selalu variasi lagi bahwasanya kita mau membuat produk yang menggunakan sabut kelapa itu kan. Ya, bagaimana itu bisa dilakukan, bagaimana industri bisa dikembangkan, bagaimana kita perlu bicara dengan pihak-pihak terkait agar supaya industri bisa berkembang dengan lebih baik. Terus terang itu di luar pengetahuan saya. Ini memerlukan adanya pengalaman yang mendalam dari pelaku industri gitu ya, yang benar-benar yang punya pengalaman di situ ya. Kalau saya tidak punya pengalaman sama sekali, saya cuma tahu secara teoritis ya, secara akademis bahwa saya itu ada peluang yang baik, tapi ini kan pertanyaannya praktis gitu ya. Saya takut saya nggak bisa kasih jawaban yang bermanfaat dalam hal ini. Saya hanya bisa menghimbau untuk apa namanya atau bahwasanya bukan menghimbau, tapi saya bisa mendukung ya bahwasanya ini adalah satu industri yang punya masa depan baik karena Indonesia memang kenyataannya merupakan negara dengan mungkin jumlah kelapa yang terbanyak se-dunia ya. Salah satu pesaing kita itu hanya Filipina setahu saya. Ya. Jadi Filipina memang punya struktur dari geografinya mirip-mirip dengan kita. Mereka juga negara kepulauan, iklimnya akan berbeda daripada kita. Mereka seringkali terhambas dengan adanya typhoon atau topan badai topan yang sangat dahsyat. Kita jarang seperti itu. Tapi selain dari itu keadaannya mirip dengan Indonesia. Saya kira sekian dari saya. Terima kasih. Oke, Bang Ilham. Ya, cukup jelas ya teman-teman tadi untuk jawabannya. Dan berikutnya mungkin silakan sembari menunggu lagi, saya akan coba baca lagi Bang. Masih banyak nih yang di chat Zoom nih Bang, Bang Ilham. Dari Yayat Hidroponik Pontianak. Nah, ini, Ya. Assalamualaikum, salam kenal Bang. Saya Yayat dari Pontianak. Saya petani hidroponik sejak 2012. Untuk bisa scale up dan menambah kuota produksi, salah satu kendala yang saya hadapi saat ini adalah keterbatasan lahan dan permodalan. Mungkin Bang Ilham bisa ngasih solusi Bang untuk Yayat Hidroponik Pontianak, permodalan dan lahan ya Bang. Ya, kalau lahan dan modal itu memang dua-duanya sulit ya. Jadi kalau lahan itu merupakan masalah di mana-mana. Jangankan untuk kita ini kan terkait dengan hasil bumi ya. Kalau kita mau ini kan ada program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah kita saat ini.
Saya ketahui dari semua developer kecil menengah yang saya kenal yang tidak punya land bank. Tapi dia punya land bank, maksudnya dia bukan belum investasi banyak-banyak terlebih dahulu membeli tanah di mana-mana karena memang keterbatasan modal. Nah sekarang dia mau berpartisipasi dalam program itu, tanahnya tersedia di mana? Nah ini memang masalah. Saya kira tidak ada solusi yang baik yang saya bisa tawarkan di sini karena ini masalah umum yang kita lihat di Indonesia buat banyak sekali hal. Mau kita bicara mengenai bisnis terkait dengan hasil bumi, kita tidak ada lahan. Ya mungkin solusinya kita nggak usah punya lahan, kita bisa sewa lahan mungkin ya. Sewa lahan yang nganggur gitu ya. Kemudian ada kesepakatan dengan orang yang memiliki lahan tersebut. Itu mungkin bisa merupakan solusi kalau kita memang masih perlu lahan. Kalau kita mau memiliki lahan, nah ini sulit. Tapi kalau kita sewa lahan mungkin ada solusinya. Kalau soal modal, ya ini kalau dari pengalaman saya, kalau kita mau, kalau sudah misalnya Bapak yang tadi bertanya itu sudah punya usaha yang berjalan, ya sudah ya. Jadi mau dikembangkan lebih lanjut, ya untuk mencari modal tambahan, ya perlu ada investor. Kalau kita bertanya kepada orang yang kita tidak kenal sama sekali, kemungkinannya sangat amat kecil dapat. Karena kita belum apa ya, belum punya sesuatu yang meyakinkan. Biasanya kalau usaha Bapak masih kecil gitu ya, biasanya yang dilakukan memang harus tanya kepada teman, teman keluarga atau kepada orang yang dikenal lebih baik daripada orang yang sama sekali tidak dikenal. Ya. Jadi kalau kita misalnya tulis buat proposal kepada orang yang sama sekali tidak kenal, kita Bapak atau kita semua harus mengerti bahwasannya kalau kita tulis sesuatu di atas kertas, dari mana investornya tahu itu benar atau tidak? Dari mana? Jadi kertas itu sangat mudah kita buat, tapi meyakinkan orang bahwasanya itu semua benar dan kita berkemampuan. Dan kemampuan itu bukan saja dari ijazah, biasanya dari kita punya apa yang kita sudah hasilkan sebelumnya. Ada macam reputasi kita, ada apa masa lampau kita di mana kita bisa tunjukkan saya sudah berkali-kali buat ini dan itu yang membuat orang yakin bahwasanya kita mampu dan uang yang diberikan bisa kembali gitu ya. Jadi itu saya kira kendala yang kita hadapi. Jadi modal itu sulit ya. Tapi kalau kita mau mulai, bagaimana caranya? Ya, banyakkan orang yang saya kenal yang mulai dari sedikit sekali, dia itu memang yang paling masih dimungkinkan diyakinkan itu adalah teman atau keluarga yang memang kenal kita dengan karakter kita, dengan kita punya keseriusan, dengan kita punya keberhasilan, dengan kita punya komitmen. Kalau misalnya ada masalah kita bisa selesaikan. Tidak cukup dengan kertas, tidak cukup dengan kata, harus mengenal orang dan itu sulit gitu ya. Nah, kalau Bapak sudah punya usaha yang lebih besar, tentu bisa pergi ke pihak yang memberi dana secara institusional, misalnya perbankan. Tapi seperti kita ketahui bersama, untuk perbankan harus ada kolateral, harus ada kita harus menunjukkan kepada mereka bahwasanya kita sudah bertahun-tahun profit. Jadi tidak mudah itu untuk orang yang memang sudah lama, agak lama dan punya apa punya besaran tertentu dengan usahanya. Ya saya kira kurang lebih begitu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Oke, Bang Ilham Habibi. Ya, permodalan nih, teman-teman. Tadi udah banyak hal yang disampaikan Bang Ilham tadi. Bagaimana sih mendapat permodalan? 21 Juni kita ada sesi khusus webinar nasional dengan judul permodalan. Ya, langsung Kepala Divisi LPDB akan bicara bagaimana mendapatkan permodalan UMKM melalui koperasi. Makanya teman-teman juga bergabung melalui koperasi nanti ya. 21 Juni 2025 akan ada hadir bersama kita Bang Nurdin Halid, Pak Agung Sujatmoko dan Pak Hasbendi untuk membahas permodalan dan koperasi tentunya. Bang Ilham, di sini ada satu chat lagi. Tapi kayaknya saya harus bacakan lengkap nih Bang. Kayaknya agak susah saya mengertinya nih Bang. Ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya langsung silakan ya, rasain ya nanti ya. Dari Sari Ramalia
Izin Pak, saya Saryala Malia di Batam, Kepulauan Riau. Untuk saat ini, kami sektor pariwisata di Kepri masih dominan dan masih unggul selain juga ada hasil kekayaan sejarah masa silam yang masih kental, seperti Pulau Penyengat yang masih perlu sentuhan. Yang saya tahu kan, kenapa masih ada oknum yang mengekspor lobster yang kira lindungi ke luar negeri. Nah, ini yang nanti ya, ini maksudnya gimana nanti ya. Serta sudut pandang Kadin terkait dengan hasil bumi yang kita boksit yang juga masih unggul. Di satu sisi kekuatan tanah di Kepri khususnya dampak itu dipengaruhi oleh boksit. Tapi di sisi lain boksit juga dibutuhkan di sektor industri pembuatan pesawat. Dari Ramalia, Batam. eh dari pariwisata ke eksplorasi apa eksplorasi lobster dan juga boksit. Ada tiga hal nih Bang. Oke, oke. Silakan Bang Ilham. Ini Bang Teddy bisa lihat ya, ini apa yang kita bahas itu luas sekali, ya. Sangat luas Bang. Ada kelapa, Iya, ada sekarang ada pariwisata bauksit dan ada lobster. Tadi ada juga mesin. ada mesin dan Mm, sebagainya. Ini saya kira wajar ya kalau kadang-kadang saya tidak bisa memberi jawaban karena tidak mungkin kita ini bukan Superman, tidak mengerti semuanya yang ada di dunia ini ya. Tapi saya ya, kasih uh, bisa kasih masukan-masukan itu pasti bisa. Jadi pertama mengenai Batam ya Batam ya memang merupakan tempat yang saya sangat kenal tentunya seperti kita kita bersama ayah saya almarhum sangat berperan dalam perkembangan Batam di masa lampau. Batam memang terutama dimasukkan sebagai wilayah industri. Bahwasannya dia juga ada potensi pariwisata itu adalah menurut saya satu efek daripada Batam telah maju dengan industrinya mempunyai satu taraf hidup tertentu dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Batam itu infrastrukturnya sangat bagus ya karena memang mengikuti adanya master plan rencana induk yang dengan disiplin ditaati dan hasilnya kita lihat saat ini jalanannya bagus, listriknya berjalan dengan baik, airnya juga oke, tata kotanya lumayan bagus, dan ada kedekatan pada Singapura dan Malaysia. Jadi itu memang merupakan satu hal yang membuat Batam itu berkembang berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia, apalagi dibandingkan dengan di Sumatera. Jadi itu mungkin terhadap para wisatanya, para wisata di situ sekali lagi Batam itu sebagai destinasi mungkin lebih ke destinasi untuk orang datang ke situ sebagai wisata kerja. Dulu itu saya ingat, sekarang kan tidak boleh atau berkurang sekali. Banyak sekali instansi pemerintah kalau dia melakukan adanya workshop, misalnya adanya seminar fisik itu diselenggarakan di Batam. Kenapa? Banyak fasilitas hotel yang harganya lumayan kompetitif dan juga penting banyak pesawat terbang yang terbang ke sana dengan harga yang terjangkau. Jadi dan juga bagi peserta yang memang datang ke situ, saya yakin setelah selesainya seminar mereka semuanya atau sebagian besar ya ambil ferry-nya nyebrang ke Singapura. Kemungkinan begitu ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita catat. Tapi memang Batam itu punya karakteristika pariwisata tertentu. Dia beda dengan Bali gitu ya. Kalau Bali datang ke situ karena budaya atau datang ke situ karena dia suka dengan kehidupan di pantai atau suka di situ karena dia menikmati Bali sebagai satu tempat di mana ada banyak kuliner-kuliner yang boleh dikatakan kelas dunia gitu ya karena banyak investasi yang masuk ke Batam dari Australia, dari Jepang, dari banyak sekali negara dan kualitas yang kita lihat di Batam itu di Bali maaf itu kelas dunia. Kalau Batam bukannya tidak enak makanannya, tapi saya kira polanya agak berbeda ya. Kalau kita lihat makanan yang khas di Batam itu misalnya kan kepiting atau saus Padang gitu ya, atau juga kerang yang apa disebut itu gonggong. Kalau misalnya gonggong ya, itu memang khas lebih ke lokal gitu ya. Tapi tetap enak. Saya tidak katakan tidak enak, tapi karakternya berbeda. Nah tadi dikaitkan dengan lobster ya lobster terus terang saya nggak begitu saya tahu bahwa lobster itu salah satu eh, apa em, hasil laut
atau budidaya laut yang eh, labanya itu marginnya cukup besar. Dengan catatan gimana? Harus kita ekspor kalau boleh, memang saya nggak tahu apa boleh atau tidak, dalam keadaan hidup. Ya, kalau hidup, kalau saya ingat saya dulu ya, berapa puluh tahun yang lalu, Ibu Susi yang kemudian menjadi menteri, beliau mengembangkan usahanya dari Pangandaran, mengantarkan lobster dalam keadaan hidup, harus dengan pesawat ke Jakarta. Itu harganya jauh lebih tinggi daripada kita misalnya sudah mati dalam es, sudah dibekukan. Itu jauh lebih menarik kalau dalam keadaan hidup. Untuk itu perlu adanya sistem yang canggih dan itu kompleks pasti. Tapi saya hanya mau ingatkan itu jauh lebih bagus dalam keadaan hidup. Nah, hal terkait dengan lobster di Batam, saya tidak begitu mengerti. Setahu saya lobster itu banyak kan ada di Papua misalnya atau di di Jawa Barat juga ada eh, di pesisir selatan di Pangandaran seperti tadi saya sampaikan. Tapi saya belum begitu mengerti lobster di Batam ya apa itu dari Batam atau dia diambil dari pulau-pulau di sekitar Batam atau yang pulau yang lebih jauh misalnya dari Anambas atau dari Lingga atau dari mana saya nggak tahu ya atau bahkan dari Natuna saya nggak tahu ya. Ini semuanya bagian daripada Kepri ya. Jadi ini ada beberapa kepulauan dan saya kira pasti ada potensi budidaya laut di antara juga lobster. Kalau yang bauksit, nah bauksit tadi kan ada yang dikaitkan dengan pesawat. Itu jauh sekali ya, jauh sekali. Bauksit adalah uh, pertama benar bahwasanya pesawat banyak dibuat dari aluminium, benar. Aluminium yang diperlukan itu adalah aluminium dengan spesifikasi tertentu yang sangat canggih. Hanya dibuat di beberapa negara saja. Di Amerika dibuat, di Kanada dibuat, di Prancis dibuat, di Rusia dibuat, di Cina dibuat. Di Jerman mungkin iya tidak, saya kira dibuat juga. Tapi di Indonesia nggak dibuat. Yang dibuat di Indonesia aluminium yang untuk hal-hal lain gitu ya. Misalnya untuk pelek mobil itu banyak dari aluminium ya. Atau juga untuk alat-alat lain yang memang memerlukan adanya logam yang ringan. Jadi yang kita punya di Indonesia itu bauksit menjadi alumina, menjadi aluminium. Untuk itu perlu apa? Listrik, energinya banyak sekali. Kalau kita lihat ada pabrik alumina. Alumina itu adalah satu produk turunan dari bauksit harus diolah dulu menjadi alumina, kemudian baru diolah lagi menjadi aluminium ya. Ya, alumina itu untuk menjadi alumina itu perlu energi yang luar biasa besar. Jadi yang kita lihat di Indonesia ada perusahaan namanya Asahan. Asahan itu di Sumatera Utara. Untuk membuat pabrik alumina itu, mereka membuat satu bendungan air yang besar sekali yang membuat listrik ratusan megawatt. Dan itu khusus untuk membuat alumina karena sangat konsumtif energi itu ya. Saya tidak ketahui apakah rencana di Batam atau Bintan. Setahu saya memang Bintan yang memiliki banyak bauksit itu di Bintan dan pernah ada tambang bauksit di situ, tapi saya tidak tahu bagaimana statusnya. Saya pernah mendengar bahwasanya cadangan yang ada di Bintan tidak sebesar misalnya seperti di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat itu cadangan bauksit terbesar se-Indonesia kayaknya di Kalimantan Barat dan sudah banyak sekali investasi masuk ke situ. Tapi satu hal, ini saya kasih gambaran terhadap industri terkait dengan aluminium. Bauksit, tambang membuat alumina, kemudian menjadi aluminium, perlu listrik. Itu bukan buat saya, mohon maaf, bukan tempat bermain sebagai usaha kecil menengah. Itu big capital. Jadi itu untuk perusahaan-perusahaan Cina yang masuk ke situ itu besar. Dia mau masukin ratusan juta dolar, kalau nggak miliaran dolar. Itu bukan tempatnya untuk usaha kecil menengah. Menurut saya tidak. Jadi bukan di pengolahan atau pertambangan bauksit, bukan di industri membuat alumina dan juga bukan dibuat aluminium. Kalau aluminium sudah jadi, mungkin bisa digunakan untuk membuat sesuatu. Tapi proses untuk membuat dari sumber daya alam menjadi satu logam tertentu, itu menurut feeling saya bukan tempatnya bekerja UKM atau IKM. Bukan. Di Indonesia tidak. Kalau di Jerman mungkin bisa, tapi di sini. Jadi ya begitu kurang lebih. Mohon maaf. Terima kasih.
Baik, Bang Ilham Habibie ini luar biasa ya, teman-teman tadi. Case-nya cuman ini pariwisata, lobster, bauxit. Ya. Luas sekali, Luas sekali. luas sekali. Tapi ya, itulah UMKM Indonesia, Bang Ilham, ya, teman-teman Ya, semua. Jadi ya, hebatnya. begitu banyak, begitu kompleks permasalahan dan kalau kita lihat juga 99,62% UMKM Indonesia ada di usaha mikro yang rata-rata omsetnya masih di bawah 50 juta per tahun dan 31,8%-nya dengan laba di bawah 1 juta per bulan dan bahkan 8,99%-nya dengan masuk garis kemiskinan di Indonesia. Berarti bukan 31,8% walaupun labanya di bawah 1 juta, saya tanya nih, pasangan Anda hasilnya berapa? Oh, 15 juta sebulan. Oh, nggak masuk garis kemiskinan. Ini Ya, UMKM ya. yang iseng nih, Bang. Pendapatannya cuma 200 ribu sebulan, tapi suaminya atau istrinya 15 juta, 20 juta sebulan, berarti nggak masuk garis kemiskinan. 8,99% masuk garis kemiskinan. Dan pemerintah melalui BPS mengatakan 9,02. Selisih tipis apa yang sudah kami lakukan kajian dan survei tentunya. Bang Ilham, waktu tidak terasa, Ya, tapi saya pengen sekali mengundang dua WKU, mudah-mudahan berkenan nih. silakan. WKU satu nih Pak Endang dan Pak Mas Teguh. Pak Endang nih WKU bidang permodalan berkenan hadir di sini memberikan sedikit tentang permodalan Pak Endang dan Mas Teguh, Mas Tatong tentang digitalisasi sedikit. Oke, Mas Teguh yang buka dulu nih. Silakan Mas Tatong, Mas Teguh tentang digitalisasi, Mas Teguh. Ah, makasih Bang Teddy, Mas Ilham. Ya, Jadi ketemu lagi Mas Ilham. ya, Kalau gitu. dari saya mungkin saya konsisten dari dulu seperti di tempat Mas Ilham selalu saya sampaikan bahwa yang dibutuhkan oleh UMKM kita itu adalah kalau dari segi teknologi teknologi tepat guna gitu ya. Not necessarily high tech gitu karena kadang-kadang hal-hal sederhana itu bisa increasing productivity up to 60% gitu Bang Teddy gitu. Kalau dari segi digitalisasi yang kita sedang coba lakukan, Bang Ilham, kita mau mencoba membangun rantai pasok digital karena memang salah satu problem yang besar di UMKM ini adalah biaya logistik yang tinggi. Jadi itu suka suka tidak suka memang itu yang terjadi, apalagi kalau di daerah gitu ya, itu luar biasa. Nah ini yang kita coba bekerja sama dengan PT Pos, PT Poslog itu di Lampung kita sedang uji cobakan, di mana dengan algoritma tertentu nanti akan didapatkan harga yang lebih cost efisien, lebih bersahabat buat UMKM dengan memanfaatkan jalur-jalur yang kosong, Mas Ilham. Gitu ya. Jadi prinsipnya sama seperti yang dilakukan oleh Gojek dan Grab gitu ya, di mana kita bisa mengetahui ke jalur kosongnya di mana, jam berapa, pada saat apa, nah, dengan algoritma itu bisa muncullah harga yang lebih bersahabat untuk dimanfaatkan oleh UMKM untuk mengirimkan barangnya. Karena kalau saya ke daerah, saya seringkali menemukan hal-hal yang absurd, Mas Ilham, Bang Ya. Teddy, di mana produk barang yang harganya 100 ribu, 200 ribu, ongkos kirimnya ke ibu kota provinsi bisa 300 ribu sendiri. It's a Wah, very absurd gitu kan. Nah, jadi kita mencoba mencari jalan dan alhamdulillah PT Pos menyambut dengan sangat baik. Kita sedang uji coba, Bang Teddy juga sudah ketemu dengan PT Pos juga. Insya Allah yang kita lakukan di Lampung ini bisa segera kita replikasikan ke tempat lain. Mungkin gitu dari saya, Bang Teddy. Makasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you Mas Teguh, Mas Tatong. Ya, banyak sekali dunia digital ini makin marah, makin bagus, ya. makin sangat ini. Tapi ya, kawan-kawan Saya ada UMKM masih catatan sulit. sedikit. Silakan, Bang. Pak. Saya ada catatan sedikit. Terima kasih Mas Teguh tadi sudah memberikan masukan terhadap teknologi. Benar bahwasanya seringkali kita lebih baik menggunakan teknologi tepat guna dalam konteks UKM. Namun demikian, ada juga waktunya di mana kita memang harus pakai teknologi high tech. Dan high tech tidak berarti dia mahal, ya. Tidak berarti dia menjadi kompleks. High tech itu cuman caranya yang memang untuk menyelesaikan masalah. Kadang memang tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah. Tidak bisa lagi tepat guna kalau kita mengartikan tepat guna itu sebagai teknologi yang bukan high tech gitu ya. Tepat guna kan tidak berarti harus low tech semuanya, tidak. Tapi Ya, tepat guna tepat pada
menyelesaikan masalah dan itu bisa saja merupakan high tech. Saya kasih contoh. Kalau seandainya kita apa namanya ya mau mencegah virus apa COVID yang kemarin itu high tech banget gitu ya. Tapi yang implementasi itu kan yang membuat virusnya memang bukan UKM, dia itu udah besar, tapi yang juga menggunakan dalam implementasi apa ini apa untuk vaksinasi dan sebagainya untuk itu kan itu dia harus menggunakan alat high tech gitu ya, alatnya yang high tech ya. Ya, Tapi ya, usahanya kecil menengah. Dia itu mungkin apa dia punya alat-alat itu sebagai itu high tech memang ya, tapi dia harus mengerti bagaimana menggunakannya. Maka itu high tech itu menjadi sesuatu yang tepat guna. Jadi tepat guna itu bukan harus kita lawankan dengan high tech. Tepat guna ya ya, tepat guna. Tepat ya, guna bisa ya, high, low, medium tech, we don't care. Tapi yang ya, penting agree Mas. ya, Ya, 100% agree. Enggak, maksud saya tadi itu adalah kadang-kadang kalau kita bicara teknologi, orang terlalu sering mengartikan bahwa itu selalu high tech. Itu sih sebenarnya oh, poinnya. oh Ya, bukan ya. ya, ya. Jadi Ya. memang saya setuju banget. Iya. Jadi yang penting adalah teknologi yang kita gunakan menyelesaikan masalah. Kalau begitu ya memang tepat guna. Tapi kadang memang teknologi itu kadang sederhana, kadang dia kompleks, tergantung. Tapi yang penting kita menggunakan teknologi itu selesai masalah. Itu yang penting. Ya, ya, memang memang saya kebetulan kemarin baru membantu gitu ya. Kan kalau di Jepang itu buah-buahan itu harus dipetik di lokal, Mas Ilham, gitu ya. Ya, Jadi ada teman di ITB mencoba mengirimkan satu kontainer yang isinya adalah bibit buah stroberi, gitu. ya, Sudah diperhitungkan waktunya pada saat dia naik ke kapal, nanti begitu mendarat itu sudah menjelang waktunya dipetik, kurang lebih gitu, Mas. Jadi ya, begitu sampai di sana bisa dipetik. Jadi tidak menyalahi aturan bahwa buah tersebut harus dipetik di lokal, karena memang itu persyaratannya di Jepang kan seperti itu, Mas Ilham. Nah, ya, itu those container is very high tech one gitu kan. Tapi memang apa namanya karena suhu harus dijaga, eh, stabilitas barang-barangnya di dalam juga harus dijaga kan gitu Mas. Itu ya memang betul. very high tech but it's sangat tepat guna kalau menurut saya. Jadi saya agree Ya, Mas, tepat guna itu tidak berarti harus dilawankan dengan high tech, iya but betul. it is tepat guna intinya itu. Ya, ya, ya. Mengerti, paham. Oke. Ya, Ya, Ya gitu ini Mas. luar biasa nih, butuh waktu khusus lagi nih kita bicara hal itu ya, Mas Atong, Bang Ya, Ilham ya. Tapi ya. ya karena waktu juga teman-teman sangat suka sekali, sayang sekali Pak Endang kayaknya lagi rapat nih kayaknya nggak menyimak ya. Tapi nggak apa-apa, Pak Endang ini wakil ketua bidang permodalan dan dan Bang Teddy jangan lupa, ya, saya ini Wakil Ketua Umum bidang riset dan ya. teknologi. Dan memang tepat bicara mengenai ini. Kalau saya bicara diri saya dalam konteks Kadin, di mana Mas Teguh ini dulu bagian daripada SIM saya, ya, waktu Ya, di, betul. di versi Anak Kadin buahnya Mas yang Ilham. lalu. Siap. Anak buahnya Mas Ilham dulu. Iya, iya, Baik. iya. Kita satu tim pokoknya. Ya, Ya, mudah-mudahan nanti tim saya juga bisa bergabung. Pak Henry Setiawan ya. juga ada di sini. Beliau yang buat Padi UKM, beliau buat ya beberapa LPC, dan sekarang kita buat aplikasi hubung yang mungkin Mas Teguh udah tahu. Aplikasi hubung cukup banyak sekali. Oke, Pak Henry berkenan untuk sampaikan sedikit ya, Bang ya, tentang Pak Henry Setiawan. Ya, silakan. Hen, Saya ada. oke. Oke, Pak Henry, sedikit aja Pak Henry menjelaskan tentang hubung apa sih ke depannya untuk UMKM. Mungkin kita akan butuh sesi khusus nih, Mas Tatong, Pak Henry Setiawan, orang-orang jago digital nih tentunya. Silakan Pak Henry sepintas tentang hubung Pak Henry. Baik, terima kasih. Salam kenal Pak Ilham, Pak Tatong. Eh, Rasanya udah cukup. Saya sering lihat Pak Ilham dan Pak Tatong nih pas Kadin ini Ya, kemarin. Jadi pada dasarnya hubung ini kita kembangkan sudah cukup lama Pak. Sejak awal ya, tahun kemarin kita mempunyai ide untuk menggabungkan atau membuat ekosistem based platform, ya, mana membantu UMKM mulai dari tahap ide
sampai dia bisa ekspor. Hmm. Di dalamnya sudah kita combine LMS, termasuk juga bagaimana kita mengajak mentor masuk ke dalamnya untuk memberikan kompetensinya kepada para UMKM. Kemudian juga ada Halo Hukum untuk bantuan legal, Ya. NIP, halal, sampai dengan nantinya dia bisa kalau ada perselisihan dibantu oleh advokat-advokat yang kita siapkan. Kemudian ada AI-nya, Pak. AI ini Ya. kita kembangkan berbasis RAG dan agent AI agar bisa menjadi bisnis konsultan buat para UMKM. Oh, bagus. Sifatnya tanya jawab, Pak. Nah, ini yang kita kembangkan karena saya udah 4 tahun ikut Pak Teddy. Capek, Pak, kalau habis webinar. Malamnya itu bombardir sama WhatsApp, Pak. Ya, ya, ya. Nah, karena pengalaman itu sekarang sudah ada AI, ya kita manfaatkan agent AI itu, Pak, Bagus untuk itu. menjawab pertanyaan. Ya. Nah, kemudian di dalamnya kita combine juga, kalau misalnya UMKM itu mau berkembang, namun tidak memiliki rasa percaya diri, kita ajak mereka gabung di koperasi, Pak. Nah, koperasi ini kita kembangkan aplikasi koperasi Goodlink, Pak, namanya. Itu digitalisasi koperasi, kita udah siapkan termasuk payment gateway, pemodalan, juga untuk marketplace, dan juga logistiknya seperti diantar gitu ya. Ini kita kembangkan karena concern saya terkait dengan Gojek dan Grab yang mau merger, Pak. Kalau ini bisa menjadi bisnis yang koperasi, minimal logistik ride hailing itu juga bisa dikembangkan, bisa menjadi bisnis yang captive buat mereka. Nah, Hmm. aplikasinya juga udah kami siapkan, Pak. Oke. Basisnya adalah motor listrik. Motor listriknya dikembangkan di Cikarang. Jadi sudah dalam negeri juga, Pak. Nah, ini yang kita akan coba leveraging agar nantinya koperasi antara UMKM dan koperasi itu bisa menyatu. Ya, Oke, Kak Henry. Ini luar biasa Bang Ilham, Mas Teguh. Kayaknya Pak Henry harus ngadep Mas Tatong dengan Mas Ilham ya, nih ya. Karena banyak sekali Mas Ilham. Jadi Pak Henry ini yang buat beberapa aplikasi termasuk Padi UKM yang milik BUMN Mas. Beliau ini masih aktif di Telkom ya, juga di Kadin di tim saya di Komtab Digitalisasi. Ya. Jadi kemarin sudah khusus dipanggil oleh Pak Pak Ten, Pak Topan dan Pak Arifin khusus untuk digitalisasi. Mudah-mudahan ini membantu. Aplikasi hubung pernah saya share juga di grup pengurus Kadin tentunya. Baik, thank you Pak Henry, Mas Tatong. sama Pak. Bang Ilham, 5 menit Ya. eh, closing statement Bang Ilham tentang UMKM Bangkit Indonesia Maju tentunya. Silakan Bang Ya, untuk terima kasih. closing. Ya, sekali lagi saya ingin menekankan bahwasannya UMKM itu adalah bagian dari ekonomi kita yang harus kita seriuskan untuk didukung, dikembangkan, dan diberdayakan. Karena ini eh, terkait dengan nasib jutaan orang, gitu ya. Dan kalau kita memang menjadi maju di dunia ini dengan negara dan bangsa kita, ini kan tujuan kita yang besar. Pada tahun 2045, insya Allah kita sudah menjadi Indonesia emas. Yang harus maju itu harus kita semuanya sama-sama, dan itu tentunya tidak semuanya bisa sama, benar-benar sama. Tapi yang harus kita berbesar adalah kelas menengah kita. Seperti tadi saya sudah sampaikan, gejala yang kita lihat dalam 5 tahun yang lalu itu justru sebaliknya. Kita kehilangan hampir 10 juta warga kita yang keluar dari kelas menengah, dia turun satu kelas. Jadi dengan kita menguatnya sektor UMKM atau UKM, kita juga akan tren yang kurang baik yang kita lihat dalam waktu 5 tahun yang lalu ini kita bisa putar balikan sehingga kita bisa justru memperbesar kelas menengah kita. Karena hanya dengan kelas menengah yang kuat, yang produktif, inovatif, dan kompetitif, kita juga akan melihat apa namanya usaha kecil menengah yang apa namanya menjadi lebih kuat dan juga memberikan kontribusi yang lebih besar kepada PDB kita. Tadi yang saya belum sampaikan, kalau kita lihat apa kontribusi dari UKM kepada PDB di Indonesia itu lebih daripada 50%. Kalau nggak salah bahkan lebih dari 60%. Tapi jumlah usaha yang ada itu 90,99% itu semuanya UKM. Jadi usaha besar itu cuman
segelintir aja, tapi dia mampu kontribusi 40% dari PDB kita. Kalau usaha kecil menengah, dia itu mampu 60%. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita bisa eh, memberdayakan UKM kita, betapa besarnya PDB kita akan menjadi karena itu begitu banyak orang gitu ya. Jadi ini adalah kalau kita bicara mengenai UKM, kita bicara mengenai masa depan kita bicara mengenai kita menjadi negara maju, negara yang lebih sejahtera secara merata, dan kita juga merupakan negara yang lebih kompetitif, inovatif, dan apa namanya itu adalah negara dan bangsa yang kita bayangkan bersama. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bang Ilham Habibie. Luar biasa hari ini teman-teman telah mendapat banyak sekali kesempatan bertemu walaupun tidak langsung ya dengan Bang Ilham. Ini banyak sekali Bang. Ini rata-rata sepakat dengan saya. Waktu kecil orang tua saya bilang, ya nanti pintar kayak Pak Habibie. Ya, itu udah nggak bisa hilang kayaknya ya. Genius itu ya. Cerdas, pintar itu dengan Pak Habibie dan alhamdulillah dengan Bang Ilham Habibie kita hari ini bersama-sama. Terima kasih sekali-kali Bang Ilham Habibie. ISMI tentunya Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia juga yang hadir pada hari ini. Teman-teman yang ingin menjadi anggota ISMI silakan di Ya, chatting juga ada Bu Juliana Wahid ya. Atau kunjungi website ya Bang ya. Bu Yuliana ada? Yulia. Teh Yuliana masih ada di situ teh. Kalau iya tolong apa mungkin saya hello bentar. Kalau nggak ada, Bu, nggak apa. Bu Yuliana masih ada nih. Saya promote ke panelis Teh Yuliana. Berkenan. Sudah saya kasih Ah, akses ini bicara. baru masuk. Teh Juliana, mungkin bisa sampaikan kepada Bapak Ibu, teman-teman yang ingin menjadi anggota ISMI, bagaimana caranya? Halo? Ya, segera sebentar bergabung. Oh ya, udah gabung kok. Ini udah kelihatan namanya. Ya, Ini mungkin belum 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 berhasil sepenuhnya dengan koneksinya. ya. Silakan Teh Yuliana. Nah, kayaknya tidak, mungkin ada kendala Ada koneksi. kendala. Ya, Kayaknya ya. ya, mungkin lain kali aja kalau gitu. Baik, Ya, baik, terima kasih. Sekali lagi, teman-teman, silakan kunjungi website ISMI, Ikatan Saudagar Muslim ya, se-Indonesia, untuk menjadi anggota. Tentu banyak sekali nilai tambah yang teman-teman akan dapatkan bergabung bersama ISMI tentunya. Dan ya. ke depan kami, KADI Indonesia, akan begitu banyak memberikan bincang ya kepada kawan-kawan UMKM ya. Hari ini hari perdana nih Bang Ilham, terima kasih Oh banget gitu nih. ya. Bincang Launching, UMKM launching ya. launching ini ya. Perdana bincang UMKM bersama Ya, Wakil Ketua Umum Bidang Kewirausahaan UMKM KADI ya, Indonesia ya. tentunya. Dan nanti Oke. Mas Datong harus siap-siap ini ya nanti ya. Ya, Setiap WKU Kadin akan saya panggil nanti Mas Ilham untuk menjadi narasumber tentunya. Terima oh kasih ya. sekali lagi Bang Ilham Habibie, Terima Mas kasih Datong, Bang Teddy Pak dan Henry, Bapak teman-teman Ibu semua. hanya sampai jumpa di lain kesempatan. Terima Terima kasih kasih. semua. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Bye. Assalamualaikum. Salam.